Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi ya di matematika wajib kelas 11 ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dari barisan dan deret geometri dan aritmatika ya. Yang pertama itu pertumbuhan dan peluruhan ya. Oke, kita akan membahas yang pertama dulu yaitu pertumbuhan ya. Pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Artinya kuantitas objek tersebut bertambah. Secara umum pertumbuhan ditulis dengan U1, U2, U3 bla bla bla, UN dengan U1 kurang dari U2 kurang dari U3 kurang dari bla 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 sampai UN. Jadi naik terus ya. Semua aturan dalam barisan dan deret aritmatika maupun geometri digunakan dalam pembahasan berikut. Contoh yang pertama, di sebuah kota pada tahun 2011 jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa. Menurut historis perhitungan, tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Berapa jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2015? Contoh pada pertumbuhan ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Tadi kan di sebuah kota ada pada tahun 2011 jumlah penduduknya sebanyak 2 juta jiwa. Maka diketahuinya itu adalah U1-nya 2 juta jiwa ya kan. Kemudian menurut historis perhitungan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun, maka B-nya itu adalah 2% per tahun atau 0,02 ya, dibuat desimal ya. Kemudian yang cari adalah jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2015. Nah tadi kan ini kan yang ada yang 2 juta ini kan tadi 2011, yang ditanyain adalah 2015, maka N-nya sama dengan 2015 dikurangi 2011 sama dengan berapa? 4 gitu ya. Oke, lanjut. Yang ditanyakannya tadi maka N-nya 4 ya. Ya, yang ditanyakan adalah U4 berarti ya. U4 gitu ya. Oke. Lanjut, maka jawab. Pakai rumus UN sama dengan AR N min 1. Nah, untuk R-nya ini ada khusus sendiri ya. Nyari R itu pakainya ya. Untuk R itu adalah 1 tambah B gitu ya. Maka sama dengan U1-nya tadi 2 juta. Nah, R-nya itu 1 ditambah B. B-nya tadi berapa? 1 ditambah B. B-nya adalah 0,02 ya kan? 0,02. N-nya 4 dikurangi 1 gitu ya. Maka sama dengan 2 juta. 1 tambah 0,02 1,02. 4 dikurangi 1 3. Nah ini 1,02 pangkat 3 itu berapa? Dipakai kalkulator ya. Kalau nggak bisa ngitung manualnya pakai kalkulator nggak apa-apa, boleh ya. Itu hasilnya 1,061208. Nah ini 1,01208 dikali 2 juta itu sama dengan hasilnya 2.122.416 jiwa. Nah, jadi jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2015 sebanyak 2.122.416 jiwa. Begitu ya. Oke. Yang kedua yaitu peluruhan. Peluruhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek
pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya kuantitas objek tersebut berkurang. Dengan kata lain, peluruhan adalah kebalikan dari pertumbuhan ya. Secara umum peluruhan ditulis U1, U2, U3 bla 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 UN dengan U1 lebih besar dari U2, lebih besar dari U3, lebih besar dari bla 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 UN. Jadi turun terus itu peluruhan ya. Contoh, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter di atas lantai dan setiap bola itu mencapai lantai selalu memantul 80% dari ketinggian awalnya. Yang pertama, berapa ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut saat pantulan kelima? Yang kedua, berapa panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Nah, langsung saja contoh ke peluruhan pembahasannya ya. Diketahui ya kan, U1-nya sama dengan 8 meter ya. Kemudian rasionya itu adalah 80% sama dengan 80/100 atau sama dengan berapa? 4/5. Ini 4/5 dari mana? Diperkecil ya. 80 dibagi 20 hasilnya 4. 100 dibagi 20 hasilnya itu 5 ya gitu ya. Oke, yang pertama yang ditanyakan maaf ya lagi, yang ditanyakan itu ada dua kan. Yang pertama itu pantulan yang kelima, dan yang kedua itu berapa panjang lintasan yang dilalui bola hingga berarti gitu ya. Kemudian ya, oke, kita satu-satu dulu ya. Jawab yang pertama dulu. Kita jawab yang pertama dulu, yang pantulan yang kelima ya. Oke, pantulan yang kelima itu sama saja dengan jatuh yang keempat ya. U4 ya kan, boleh tuing gitu kan. Pantulan yang kelima pasti jatuh yang keempat, tuing tuk gitu ya. Nah, kemudian pakai rumus yang barisan geometri yang UN sama dengan A dikali R pangkat N. Nah, maka ini kan U4 ya. Maka U4 sama dengan ya U1 dikali R pangkat N-1. N-nya itu adalah 4 ya. Maka U1-nya tadi berapa? U1-nya itu 8 meter, R-nya 4/5. Oke, kita masukkan. U1-nya itu 8, R-nya itu 4/5. 4 kurangi 1 itu adalah 3 ya. Kemudian setelah itu sama dengan 8, nih 4 pangkat 3 berapa? 64/5 pangkat 3 berapa? 125. Nah, ini dikali ini hasilnya berapa? Kalau udah ketemu baru dibagi 125. Nah, Ibu langsung aja ya. Hasilnya adalah 4,096 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai bola tersebut saat pantulan kelima adalah 4,096 meter begitu ya. Oke, lanjut ke yang B ya. Ke yang B itu yang ditanyakan berapa panjang lintasan yang dilalui kan. Nah, U1-nya itu masih 8 meter ya, masih tadi lanjutannya ya. Maka saat bola jatuh, panjang pantulan saat bola jatuh itu adalah S tak hingga yang pertama ya. S tak hingga yang pertama adalah rumusnya U1/1 min R ya kan. U1-nya tadi udah tahu kan 8. 1 dikurangi R-nya tadi berapa? 4
per 5 gitu ya. Maka sama dengan 8 per, nah ini nih ya, ini dikali ini gitu ya. Berapa gitu, 5 dikali 1 tuh 5 ya, dikurangi 4 per 5 masih tetap ya. Oke, sama dengan 8 per 5 dikurangi 4, 1 per 5. Nah ini namanya pembagian pecahan. Nah masih ingat nggak coba nih pembagian pecahan tuh gimana ya? Maka tinggal yang bagian yang ini ya kan ditukar balik ya, bolak-balik sama dengan 8 dikali 5 per 1 sama dengan 40. Ini pada lintasan yang pertama, ini kan dimintanya kan semua lintasan ya. Oke, saat bola memantul lagi nih, nah kan saat memantul kan berarti kan jatuh yang kedua atau benturan yang kedua ya, maka kita cari U2 sama dengan U1 dikali R pangkat 2 dikurangi 1 ya kan, sama dengan U1 nya tadi berapa, 8, R nya itu adalah 4 per 5. Nah 2 pangkat 1 kurang 1 kan 1 ya gitu ya. Maka hasilnya 4 pangkat per 5 pangkat 1 kan 4 per 5 ya tetap ya. Nah 38 dikali 4 berapa, 32 per 5 gitu ya. Kita jadikan desimal, maka hasilnya 6,4. Udah gampang itu dijadikan desimal ya. Nah dan R nya itu 4 per 5 tetap ya. Nah panjang lintasan saat bola memantul atau S tak hingga yang kedua sama dengan U2 per 1 min R ya kan. U2 nya tadi berapa tuh, 6,4 per 1 min R nya itu tadi berapa, 4 per 5 ya kan. Biasanya dikerjakan yang bawahnya dulu ya. Oke, sama dengan 6,4. Nah 1 dikurangi 4 per 5 berapa jadinya, 1 per 5 ya kan, udah kan tadi udah dihitung ya, langsung aja ya, 1 per 5 gitu ya. Nah kemudian sama dengan 6,4 dikali 5 per 1 sama dengan 32. Nah ini panjang lintasan yang kedua. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola itu adalah S tak hingga sama dengan S tak hingga yang pertama tambah S tak hingga yang kedua. Nah coba kita cek dulu, tadi S tak hingga yang pertamanya itu S tak hingga yang pertamanya itu tadi 40 ya, ini ya, nih ya tuh ya, S tak hingga yang pertamanya itu adalah 40, kemudian S tak hingga yang keduanya adalah 32 ya, maka sama dengan 40 ditambah 32 sama dengan berapa, 72 meter. Nah jadi panjang lintasan yang dilalui bola adalah 72 meter, seperti itu ya. Oke, lumayan panjang kan ya. Kalau masih belum paham silahkan diulangi lagi ya. Terima kasih. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.